Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melini Hadiningsi dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai cara penggunaan media pembelajaran. Adapun media pembelajaran yang saya buat ialah games edukasi berbasis online yang dapat digunakan dalam pembelajaran online maupun pembelajaran tatap muka langsung. Games yang saya buat kali ini diperuntukkan untuk siswa sekolah dasar kelas 3. Nah, berikut games yang saya buat. Nah, ini adalah tampilan dari games yang saya buat, yaitu games yang saya buat ini terdiri dari 3 level. Level pertama, level kedua, dan level ketiga. Dengan tingkat kesulitan dari setiap games yang berbeda dan kemampuan yang dihasilkan dari setiap games yang berbeda. Nah, cara penggunaan dari games ini yang pertama kali adalah kita sebagai pencipta atau author dari games ini harus men-share link dari ketiga games ini. Dengan mengklik tombol share, lalu akan muncul link yang bisa dibagikan melalui WhatsApp, Google Classroom, atau aplikasi pembelajaran online lainnya. Nah, setelah games ini kita share linknya, kemudian siswa nantinya akan bisa mengakses games tersebut melalui link yang sudah dibagikan. Nah, langkah pertama dari penggunaan games edukasi online ini yang pertama adalah guru membagikan games dengan level pertama, yaitu games yang ini. Nah, berikut tampilan gamesnya apabila sudah diakses oleh siswa. Nah, di sini akan muncul judul games dan siswa dapat mengeklik tombol play atau bermain. Nah, games yang pertama ini mengasah kemampuan mengamati siswa, yaitu disajikan huruf-huruf yang nantinya disusun oleh siswa. Adapun apabila huruf-huruf ini disusun oleh siswa, itu akan menghasilkan sebuah nama benda. Dan benda-benda yang tersaji di dalam games ini merupakan benda-benda yang ada di sekitar siswa. Nah, siswa dapat mengeklik huruf ini. Nah, apabila salah, itu akan muncul tampilan dan suara seperti ini. Namun apabila benar, nah akan seperti ini. Di sini juga disajikan waktu dan papan skor yang berarti kita dapat mengetahui tingkat kecepatan siswa dalam mengerjakan games ini dan kemampuan berpikir siswa dalam melakukan games ini, lalu skor yang diperoleh, yaitu berapa kesalahan dan berapa kebenaran yang sudah dilakukan oleh siswa. Nah, setelah siswa menyelesaikan games ini, guru dapat men-share link games yang kedua. Nah, berikut ini merupakan games yang kedua. Tampilannya masih sama seperti games yang pertama, itu kita klik tombol play. Nah, games yang kedua ini berbasis mencocokkan atau menjodohkan. Jadi, di dalam games yang kedua ini, benda-benda yang sudah disusun huruf-hurufnya tadi pada games yang pertama ini, kita klasifikasikan atau siswa klasifikasikan, golongkan sesuai dengan jenis benda tersebut. Jadi, di sini terdapat kartu dari nama-nama benda yang sudah disusun pada games pertama, lalu terdapat penggolongan dari jenis-jenis benda tersebut di bawahnya. Nah, lalu untuk cara penggunaannya adalah siswa cukup menarik bagian klasifikasi benda untuk kemudian diletakkan pada kotak yang tersedia di dalam kartu tersebut. Nah, ini tumbuhan
Contohnya tumbuhan itu merupakan benda hidup, kita tarik kartu benda hidup dimasukkan. Nah, kalau benar akan terpasang seperti ini. Dan selesai. Lalu setelah siswa menyelesaikan games yang kedua ini, guru dapat membagikan link games yang ketiga di grup WhatsApp ataupun di Google Classroom. Nah, ini merupakan tampilan dari games yang ketiga, masih sama dengan games yang pertama dan kedua, yaitu terdapat tombol play, kita bisa mengeklik tombol play tersebut, lalu kemudian memainkannya. Nah, games yang ketiga ini dikemas dengan bentuk question answer, yaitu pertanyaan. Namun, pertanyaan yang tersaji dalam games ini merupakan pertanyaan dengan tipe open-ended, yaitu pertanyaan terbuka. Jadi, pertanyaan yang ada di dalam games ini dapat mengukur kemampuan berpikir kritis siswa, dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif siswa dengan cepat, karena dalam games yang ketiga ini disajikan waktu untuk mengerjakan per soal. Jadi satu soal ini disajikan waktu 30 detik. Jadi apabila siswa tidak bisa mengerjakan satu soal, maka dengan otomatis akan lompat ke soal yang selanjutnya. Nah, ini salah satu bentuk contoh pertanyaannya, yaitu mengapa batu benda mati? Nah, ini merupakan salah satu pertanyaan terbuka atau open-ended. Nah, di dalam games yang ketiga ini, siswa ini ditumbuhkan rasa berpikir analisisnya. Jadi, dalam games ini tidak hanya mengamati seperti di games yang pertama, lalu menggolongkan di games yang kedua. Tapi di games yang ketiga ini, siswa sudah mulai mengkonstruk atau mengkonsepkan apa yang sudah ada di games pertama dan kedua untuk nanti guru dapat mengemas itu semua dalam bentuk informasi konsep pembelajaran pada hari ini. Nah, begitulah ketiga games online yang saya buat. Jadi, tujuan pembuatan media pembelajaran ini adalah yang pertama, pembelajaran yang bisa dilakukan baik secara tatap muka ataupun secara online itu akan dapat terus berpusat pada siswa. Artinya, siswa sendiri yang menemukan konsep tersebut, bukan hanya guru yang menjelaskan, memberikan ceramah, atau memberikan informasi. Tapi di sini siswa dapat mencari informasi melalui lingkungan sekitarnya, dapat menyusun informasi-informasi yang sudah ia temukan dan dapat mengkonsepkan informasi tersebut menjadi suatu konsep dalam pembelajaran yang akan dipelajari pada hari ini. Nah, dengan cara yang seperti itu, siswa akan lebih ingat atau lebih paham mengenai pembelajaran yang sudah diajarkan oleh guru. Karena kenapa? Karena siswa terlibat sendiri dalam penemuan konsep tersebut. Jadi, dengan menggunakan media pembelajaran ini, pembelajaran yang sudah diajarkan di sekolah-sekolah itu dapat lebih diterima oleh siswa dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang kreatif, inovatif, dan tidak membuat siswa untuk cepat bosan. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang sudah diberikan oleh teman-teman semua. Semoga media pembelajaran yang saya buat hari ini dan yang saya jelaskan cara penggunaannya hari ini dapat menginspirasi kalian semua untuk melakukan pembelajaran yang aktif, yang kreatif, dan inovatif, sehingga pembelajaran secara online maupun secara tatap muka selalu dapat dinikmati siswa dengan cara menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.